Halo warga seluruh Banten, senang sekali kami kembali hadir menyajikan informasi seputar kegiatan pemerintah Provinsi Banten selama sepekan dalam Banten Sepekan. Kita masuk ke informasi pertama. Pemerintah Provinsi Banten menerima kunjungan 28 peserta Diklat Sesdilu Angkatan ke-77 Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Al-Muktabar menyampaikan bahwa di Provinsi Banten terdapat kawasan dengan 17 industri yang tersebar di kabupaten kota. Bahkan terdapat kawasan yang berbasis agro dalam pemenuhan kebutuhan pangan. Sehingga Al-Muktabar berharap kunjungan lapangan sekolah staf Dinas Luar Negeri atau Sesdilu ke Provinsi Banten dapat sedikit banyak mengekspos potensi yang dimiliki oleh Provinsi Banten. Dalam sambutannya, Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Muhammad Kakoba menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah Provinsi Banten atas sambutan yang hangat dan kesediaan dalam menerima kunjungan lapangan Sesdilu Angkatan ke-77. Terdapat dua tujuan utama dalam kegiatan kunjungan lapangan tersebut, yakni melakukan observasi dan menggali sektor-sektor potensi daerah, serta membangun jejaring bagi daerah dengan hubungan luar negeri. Kunjungan lapangan kerja peserta Diklat Sesdilu itu telah berlangsung selama 4 hari, dimulai dari tanggal 23 hingga 26 Oktober 2024 lalu. 28 peserta Diklat dibagi ke dalam 5 kelompok yang fokus pada berbagai bidang, di antaranya mengenai kebencanaan, pendidikan vokasi, perikanan, budaya dan pariwisata, serta budidaya tanaman anggrek. Kami berhasil mewawancarai penjabat Gubernur Banten Al-Muktabar. Tadi dalam sambutan dan juga Pak Dubes memerlukan kerangka Banten secara cepat dipahami segala kondisinya. Kita sudah sampaikan tadi dengan segenap kapasitas yang kita punyai, dan ini punya hubungan yang erat dengan skema diplomasi karena kita memerlukan sekali itu ke depan. Nilai tambah yang kuat itu apabila terjadi konektivitas antar negara bilateral maupun multilateral. Nah, kita punya kapasitas yang mumpuni dari berbagai aspek, ya, sumber daya kita yang terus kita giatkan ini dengan kinerja pembangunan, dan mudah-mudahan nanti dengan disuarakan oleh Bapak Ibu kita yang nanti jadi diplomat, kita doakan ya, nanti beliau-beliau ada yang akan jadi duta besar dan seterusnya. Nah, ini prinsip-prinsip dasar yang sedang ditanamkan. Nah, mudah-mudahan dengan tadi katanya akan ada 32 negara yang bisa terakses dengan informasi dalam rangka sekolah Sedilu ini, yang kita berharap Banten juga bagian dari terekspos di sana. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Banten, Usman As-Sidiki Kohara, menghadiri peringatan Hari Santri Nasional tahun 2024 di Mapolda Banten. Peringatan Hari Santri yang digelar oleh jajaran Polda Banten ini dibalut dengan istighosah dan doa bersama sebagai upaya mewujudkan Pilkada serentak tahun 2024 yang aman dan damai di Provinsi Banten. Kegiatan ini juga dihadiri ribuan santri serta Forkopimda Provinsi Banten, para tokoh agama, tokoh masyarakat, serta masyarakat sekitar. Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Banten Usman As-Sidiki Kohara mengatakan, peringatan Hari Santri merupakan momentum penting dalam menyoroti peran santri yang sangat berkontribusi, mewariskan nilai keagamaan dan ilmu pengetahuan yang diharapkan dapat menjadi pilar peradaban dalam membentuk karakter masyarakat Banten yang beriman dan bertakwa. Peringatan Hari Santri tahun 2024 di Polda Banten ini mengusung tema dengan semangat Hari Santri Nasional, kita wujudkan Pilkada aman dan damai di Provinsi Banten tahun 2024. Tema yang diusung sangat relevan mengingat pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024. Peran santri sebagai generasi penerus yang memiliki akhlak dan budi pekerti yang baik diharapkan dapat menyikapi perbedaan pendapat di tengah masyarakat dengan sangat bijaksana. Penjabat Gubernur Banten Al-Muktabar berikan apresiasi dan penghargaan kepada puluhan atlet dan pelajar Banten berprestasi baik tingkat nasional maupun tingkat internasional.
Salah satu penerima penghargaan yaitu Rizky Juniansyah, atlet berprestasi cabang olahraga angkat besi pada Olimpiade Paris 2024 dan Pekan Olahraga Nasional Aceh Sumatera Utara 2024. Penghargaan juga diberikan kepada jajaran Forkopimda, Bupati Wali Kota, serta lembaga vertikal yang selama ini telah bekerja keras bersama-sama dan berkolaborasi dalam berbagai agenda pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Al-Mukhtabar mengungkapkan momen malam penganugerahan ini merupakan bentuk apresiasi pemerintah daerah atas berbagai capaian prestasi dan dedikasi para generasi muda dengan berbagai cabang yang digelutinya sehingga membawa harum nama Provinsi Banten. Al-Mukhtabar juga berharap para penerima penghargaan tidak melihat dari besar kecilnya nominal yang diberikan, tapi itu semua merupakan bagian pengakuan dan penghormatan pemerintah atas segala prestasi yang telah ditorehkan. Pemberian penghargaan kepada Forkopimda, Bupati Wali Kota, dan lembaga vertikal merupakan bentuk apresiasi berkat kolaborasi yang kuat seluruh unsur pemerintahan dan stakeholder. Stabilitas ekonomi Provinsi Banten tumbuh dengan baik di tengah kondisi perekonomian dunia yang tidak menentu. 96 tahun Sumpah Pemuda, pemuda harus lebih berperan dalam pembangunan nasional karena pada hakikatnya pemuda adalah pemilik masa depan. Hal itu dikatakan Al-Mukhtabar saat menyampaikan sambutan Menpora Aryo Bimo Nandito Aryo Tejo pada upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-96 tingkat Provinsi Banten. Momentum peringatan Hari Sumpah Pemuda tahun 2024 ini mengangkat tema Maju Bersama Indonesia Raya. Tema ini menyampaikan pesan kepada kita untuk meningkatkan dan memajukan berbagai elemen pelayanan kepemudaan hingga mencapai kondisi Indonesia yang raya, Indonesia yang besar, Indonesia yang sejahtera. Juga harus dimanfaatkan sebagai kesempatan untuk memberikan perhatian yang lebih besar kepada pengembangan kepemudaan sebagai bagian penting dalam pembangunan Indonesia, baik dalam posisi pemuda sebagai subjek pembangunan maupun sebagai objek pembangunan. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Banten Ahmad Syaukani mengatakan, pemerintah Provinsi Banten melalui Dispora melaksanakan program pemberdayaan pemuda di antaranya berkaitan dengan kewirausahaan, kepemimpinan, dan kepeloporan agar para pemuda berpartisipasi dan merasakan manfaat dari pembangunan di Provinsi Banten. Baik warga seluruh Banten, inflasi Provinsi Banten pada bulan September 2024 year on year sebesar 2,03%. Penjabat Gubernur Banten Al-Mukhtabar mengatakan inflasi Provinsi Banten berada dalam kondisi ideal. Hal itu diungkap Al-Mukhtabar usai mengikuti rapat koordinasi pengendalian inflasi yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia M. Tito Karnavian secara virtual. Mengutip pernyataan Mendagri, pengendalian inflasi penting karena Indonesia bukan hanya bangsa konsumen tapi juga bangsa produsen. Al-Mukhtabar mengungkapkan menyongsong hari besar di akhir tahun pihaknya mulai bersiap karena sudah terjadi gejala-gejala kenaikan harga barang. Ayam ras, telur, dan minyak goreng mulai ada gejala kenaikan. Baginya hal itu merupakan peringatan dini untuk mengambil langkah konkret. Dirinya berharap untuk Provinsi Banten semua terjaga dengan baik. Untuk komoditas lain, menurutnya masih dalam kondisi terjaga. Bila terjadi hal sangat ekstrim, pihaknya bisa menggunakan dana bantuan tidak terduga anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD Provinsi Banten. Dirinya mengaku optimis pengendalian inflasi di Provinsi Banten khususnya komoditas pangan berjalan dengan baik. Menurut Al-Mukhtabar, data nasional 4 komoditas pada 271 daerah lebih yang mengalami pergerakan harga, yakni bawang putih, daging ayam ras, telur, dan minyak goreng. Dirinya mengaku intens berkomunikasi dengan Badan Pusat Statistik untuk data-data terbaru dalam rangka stabilisasi harga. Penjabat Gubernur Banten Al-Mukhtabar hadiri upacara penutupan PPRA tahun 2024 Lemhanas Republik Indonesia. Upacara penutupan dipimpin langsung oleh Gubernur Lemhanas Republik Indonesia TB Aceh Hasan Syazili. Kehadiran penjabat Gubernur Banten Al-Mukhtabar pada upacara penutupan tersebut sebagai undangan karena sebelumnya pemerintah Provinsi Banten menjadi wilayah kunjungan studi strategis dalam negeri atau SSDN Program Pendidikan Reguler Angkatan atau PPRA ke-67 tahun 2024 oleh 30 orang peserta rombongan yang melakukan kegiatan praktek lapangan berupa orientasi peningkatan kemampuan analis terhadap berbagai permasalahan di daerah. Al-Mukhtabar mengatakan banyak sekali hal positif yang didapatkan oleh pemerintah Provinsi Banten selain sinergitas antar lembaga dengan pemerintah daerah, juga informasi berupa ketahanan nasional dan daerah.
Gubernur Lemhanas Republik Indonesia TB Aceh Hasan Syazili dalam sambutannya mengucapkan selamat atas keberhasilan para peserta yang telah menyelesaikan seluruh rangkaian program pendidikan reguler angkatan atau PPRA ke-67 tahun 2024 Lemhanas Republik Indonesia. Demikian Banten Sepekan kami hadirkan untuk Anda, warga sedulur Banten. Sampai jumpa di Banten Sepekan selanjutnya.